Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Error Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dengan 3 muatan sekaligus, yaitu muatan ilmu pengetahuan alam dengan topik mengenal hewan avertebrata, muatan bahasa Indonesia menentukan gagasan pokok dari sebuah paragraf, dan muatan SBDP dengan topik corak, gambar, atau ilustrasi. Ikuti penjelasannya dengan seksama sampai akhir video. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share channel Error Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi ilmu pengetahuan alam. Coba kalian amati hewan berikut ini. Hewan siput dan kelinci. Kira-kira apa perbedaan karakteristik dari kedua hewan tersebut? Untuk menjawabnya, silakan simak penjelasan berikut ini. Karakteristik hewan tersebut adalah: yang pertama, kita lihat dari jenis hewan tersebut. Hewan kelinci termasuk ke dalam vertebrata, sedangkan siput termasuk ke dalam avertebrata. Vertebrata artinya hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Selanjutnya kita melihat dari organ gerak yang mereka miliki. Kalau kelinci, organ geraknya adalah kaki, sedangkan siput, organ geraknya adalah perut. Kalau kita lihat dari cara bergerak, kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan siput bergerak dengan cara melata. Bentuk organ geraknya, kelinci memiliki bentuk organ gerak yaitu sepasang kaki depan dan belakang, sementara siput memiliki perut lebar, pipi, dan banyak menghasilkan kelenjar lendir. Sedangkan dari kecepatan gerak, kelinci bergerak dengan sangat cepat, sementara siput bergerak dengan sangat lambat. Sekarang kita akan mengenal lebih dalam tentang hewan-hewan avertebrata. Jadi, hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya adalah: pertama, susunan saraf berada di perutnya. Yang kedua, memiliki rangka bagian luar untuk melindungi tubuhnya. Dan yang ketiga, otaknya tidak dilindungi oleh rangka.
Sekarang, mari kita identifikasi organ gerak hewan berikut. Yang pertama, belalang. Yang kedua, cacing. Dan yang ketiga, ubur-ubur. Pertama, kita akan melihat nama organ gerak dari setiap hewan tersebut. Belalang, nama organ geraknya adalah kaki dan sayap. Sedangkan cacing, nama organ geraknya adalah perut, dan ubur-ubur tentakel. Kalau kita lihat dari fungsinya, kaki pada belalang berfungsi untuk melompat dan sayapnya berfungsi untuk terbang. Sementara perut pada cacing berfungsi untuk melata. Pada perut terdapat otot-otot yang membantu pergerakannya. Sementara tentakel pada ubur-ubur berfungsi untuk melayang. Tentakel berada di sekitar mulut ubur-ubur. Tentakel akan menyemburkan air keluar dari belakang tubuh sehingga ubur-ubur dapat bergerak. Bagaimana penjelasan yang telah kami sampaikan tentang hewan avertebrata? Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya, kita akan menentukan gagasan pokok dari sebuah paragraf. Perhatikan paragraf berikut. Siput dianggap hewan menjijikkan dan lamban bagi sebagian orang. Karena gerakannya yang lamban, orang-orang sering membandingkan dengan kelinci. Siput dianggap menjijikkan karena tubuhnya dipenuhi lendir. Meskipun demikian, siput sebenarnya memiliki keistimewaan dan kelebihan. Kelebihan dan keistimewaan tersebut merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Setelah kita membaca paragraf tersebut, kira-kira ide pokoknya apa ya? Setelah kita membaca hewan tersebut, kita akan menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokoknya adalah siput dianggap sebagai hewan yang menjijikkan dan lamban. Bagaimana dengan paragraf berikut ini? Coba kalian tentukan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan dedaunan. Siput memakan dedaunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil. Serpihan-serpihan ini akan mudah diuraikan oleh bakteri pengurai. Benda-benda besar seperti daun akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Sementara itu, hasil penguraian berfungsi sebagai pupuk alami yang membuat tanah menjadi subur. Gagasan pokoknya adalah, apakah sama jawaban kami dengan jawaban kalian? Coba kita perhatikan. Ternyata jawaban kita sama. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah siput berjasa dalam penguraian serpihan dedaunan. Selanjutnya, kita akan memasuki materi muatan SBDP. Yaitu mencari tahu tentang corak gambar cerita atau ilustrasi. Coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut termasuk gambar realistis. Jadi, corak gambar cerita atau ilustrasi yang pertama yang akan kita bahas adalah gambar realistis. Apa itu gambar realistis? Gambar realistis adalah gambar cerita yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk,
ukuran, maupun tata letaknya. Selain gambar realistis, corak gambar cerita juga dapat berupa karikatur. Perhatikan gambar berikut. Itu adalah contoh dari sebuah karikatur. Apa pengertian karikatur? Karikatur adalah gambar cerita yang melebih-lebihkan atau mengubah bentuk objek aslinya. Gambar karikatur biasanya menampilkan objek berupa seseorang dengan karakter lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Gambar corak yang ketiga namanya kartun. Perhatikan gambar kartun anak-anak sedang bermain di bawah pohon yang rindang. Apa itu kartun? Kartun adalah gambar cerita yang berfungsi untuk menghibur. Gambar kartun umumnya berisi humor. Kartun sering disebut gambar animasi. Objek gambar kartun dapat berupa tokoh binatang ataupun manusia. Selanjutnya adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya tanpa menghilangkan ciri khasnya. Corak dekoratif merupakan corak yang sering ditemukan di dalam rumah kita. Ternyata banyak sekali pengetahuan yang kita dapat pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa sekali lagi di like, subscribe, dan komen channel Errol Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Tetap semangat, selalu tersenyum, dan berbahagia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.